Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi di segmen Bakpao. Bahas komik Eropa. Bahas komik Wow. Eropa. Wow. Aduh, saya kenyang. The Morning of the World. Nah, itu judul salah satu komik dari Roger Lilup. Ini dari mana sih? Yokosuno by Roger Lilup. Ini dari Eropa. Ya, Komik mana? Eropa. Gitu. Prancis ya? Gak tau nih gue. Nah, ini terbitan Sendebo bahasa Inggris, sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Kenapa kita ambil judul yang ini Yokosuno? Karena kita ngeliatnya ini unik nih, karena lokasinya ada dari covernya udah kelihatan bahwa ini akan mengangkat salah satu budaya di Indonesia. Ini ada Bali, perempuan Bali. Apa yang Yokosuno lakukan dengan perempuan Bali ini? Terus ada pterodaktil lagi kan. Ini backgroundnya ini kita lihat di gunung meletus. Apakah ini gunung apa nih yang di Bali yang meletus? Gunung Agung. Ini Gunung Agung bisa jadi atau gunung yang lain. Nih ada pura buat apa? Khas Bali ya. Ini secara cover sih gue suka banget sih karena bikin itu tadi ada action. Terus bikin penasaran juga jadinya cerita tentang apa sih gitu. Jadi bukan cuma pose-pose biasalah kalau kalian udah sering nonton ini gue pasti bilangnya gitu. Cover buat gue ya salah satu hal yang memutuskan untuk apakah gue akan beli atau enggak nih gitu. Betul. Jadi don't judge a book by its cover nggak berlaku buat komik kalau di gue. Kalau buat gue Iya. gitu. Oke. Lanjut aja ya. Lanjut singkat Yokosuno. Nah, sebelum ke sini Yokosuno tuh dulu pernah diterbitin juga sih di Indira. di Indonesia. Indira atau apa ya? Lupa ya? Lupa gue, tapi itu udah lama banget. Tapi MNC waktu itu kayak sempat juga nerbitin judul yang sama. Sama si Indira, bukan judul ini ya. Gitu. Jadi Yokosuno ini dia seorang apa namanya ilmuwan muda gitulah. Baca komik gini biasanya nih kan. Cetakan pertama tahun berapa? Cetakan ini tahun. Ini kalau dari English translation-nya 2011. Aslinya. 2011. Oh, Dupu ini dari Belgia. Belgia 1988. Ini komik Belgia nih. Ya, komik Belgia, Eropa. Roger Lilup. Pintar. Ini ditulis dan digambar oleh Roger Lilup sendiri gitu kan. Nah, ini ceritanya tiba-tiba dibuka dengan Yokosuno nih menaiki pesawat jet. Dia bawa ada Adu nih ya, adiknya. Keren banget. Iya. Dia bisa bawa pesawat jet menuju Bali. Menuju Bali. Udah tiba-tiba di Bali nih dia. Terus pada saat yang bersamaan tuh ada temannya juga, temannya fotografer gitu, 2 orang cowok. Dia tiba di bandara dengan Indonesian Airways, Garuda Indonesian Airways-nya. Nah ini dulu desain pesawatnya sama nih, aslinya sama si Indonesian Airways, sama persis. Kalau sekarang kan udah berubah ya. Jadi kayaknya memang ya melakukan riset juga nih Roger Lilup nih. Turun. Nah, apa sih yang dia lakukan? Sebenarnya dia pengen mengunjungi lagi liburan aja nih ya? Ya lagi liburan teman lamanya nih, Monya gitu namanya. Sebenarnya? Monya, nah ini Monya. Dia dihubungi untuk kesini lah kayaknya sama si Monya ini. Diantar ke Gubuk, ke Gubuk apa? Penginapan. Nah, penginapan. Tapi ini sebenarnya penginapannya bukan penginapan villa pada umumnya, dia terlihat seperti gudang justru. Nah, dalam gudang itu begitu diantar sama mobil travel. Di dalam gudang itu ada mesin waktu, which is mesin waktu si Monya ini. Nah, Monya ini adalah dia berasal dari masa depan sebenarnya. Masa depan jauh setelah si keberadaban manusia itu udah nggak ada di bumi. Jadi manusia punah. Koloni manusia ada di satelit di luar. Nah, dia dia itu kembali dari balik ke masa lalu. Nah, cerita itu ada di buku yang nomor 2.
Nih buku yang ini nih. The Time Spiral. Jadi si Monya ini pertama kali ketemu sama Yoko ini di buku kedua. Oh jadi si Yokonya udah tahu nih ya, dia dari Ya. masa depan, maksudnya di buku 6 ya, udah tahu betul, di buku 6 ini dia udah tahu nih, karena cerita mereka bertemu pertama kali sama si mesin waktu itu ada di ya? Nomor 2 ini. nomor 2 ini nih. Oke. Oke, ini hubungannya di sini. Jadi, apakah cerita nomor 2 berhubungan langsung dan nomor 6? Enggak. Oke. Enggak, tapi karakter dan mesin waktunya ada di nomor 6. Gitu. Berarti karakternya menarik dong. Karakternya Bisa jadi saat itu orang minta juga ya. Bisa. ya Siapa mungkin, tahu gitu ya. mungkin. Kalau Gitu mesin waktu. Oke. Nah, misinya adalah kenapa si Monya ini butuh bantuan Yoko. Jadi Monya ini melakukan kesalahan nih. Siapa ya? Si Monya? Monya. Dia cerita di sini, dia balik waktu itu ke tahun 1530-an. 1530-an. Dia ngambil sesuatu yang harusnya dia nggak boleh ambil di Bali, Pak. Yaitu patung ini. Serem banget. Patung yang sangat suci lah di Masa satu enggak di 1530 Oh, di suatu tempel apa sih ininya bahasa Indonesia pura di suatu pura. Dia ngambil nih tapi dia harusnya kebalikin, dan dia merasa apa ya, gua harus balikin nih ke 1530 ya, nah dia butuh bantuan si Yoko itulah. Singkat cerita, karena kenapa dia harus balikin, karena ada di zaman itu di 1530 itu ada seseorang perempuan yang dituduh ngambil si patung ini. Kan patung ini hilang kan, diambil sama si itu, dituduh ngambil, dan dia sebagai hukuman dia kayak dikorbankan gitulah, buat para dewa gitu. Dia kayak untuk persembahan gitulah. Singkat cerita, dia baliklah, set. dia mau nyelamatin si anak itu. Betul, si cewek gak bersalah itu. Muter gitu ya. Iya, muter Pusing ya. tiba-tiba sampai di 1530 nih, udah di 1530. Nah, di sini ada banget kental banget kan nuansa Balinya kan, ada leak, topeng leak gitu ya. Ini kita bisa lihat dari bambu pohon rumah-rumahnya kan zaman itu. Tahun berapa? 50? 1530. Oh, 1530. Iya, ini baliknya ke tahun 1530 ini. Gila. Untuk mengembalikan si patung itu. Nah, inilah dia kembali di malam ketika sebelum melakukan persembahan nih. Ini kan ada dia ketemu sama si salah satu temannya Wati nih, Wati. Monya bingung kan. Nah, korban yang mau selamatin itu, yang mau dijadikan persembahan buat makhluk atau dewa itu yang dipercaya masyarakat Bali pada waktu itu, namanya adalah Narki. Bukan nama Bali banget ya. Nama Bali banget ya. Kalau Wati oke lah, mungkin ya walaupun ya gue nggak tahu sih nama Wati common nggak ya di Bali. Maunya sendiri orang Bali tuh, bukan? Bukan. Oh, bukan. Oke. Kan dari masa depan si Monya ini. Siapa tahu dia jenius dari Bali bikin mesin waktu. Enggak, di cerita nggak gitu. Oh, ini dibahas. Narki, nah di mana Narki, kan nanya kan mana Narki. Oh ternyata menurut informasi ya Narkinya udah dibawa di tempat tertentu lah, udah ditahan gitu. Jadi nggak boleh keluar, nggak boleh kemana. Ini di desanya nih malam-malam akhirnya dia berusaha menemui Narki. Nah ini dia nih Narkinya nih. Berdoa dia. Iya, dia Narki ini begitu diyakinkan sama para pendetanya, para ininya, bahwa ya lu harus ini berkorban nih supaya nggak marah nih si dewa ini nih, murka ini nih, makhluk ini nih gitu kan, korbankan. Nah inilah altar persembahannya nih, persembahannya. Udah deh, singkat cerita. Cuman sorry sebelum gue potong dikit deh, dia khas juga ya menggambarkan wajah iya orang Bali ya, di bener. muka si Narkinya tadi mana tuh gue ngeliat, dia khas banget. Ini kalau kayak ngeliat, gue berapa kali ngeliat di majalah National Geographic tuh yang digambarkan oleh ada seniman dari Amerika, dia melukis seperti ini, maksudnya bentuk wajah, bibir ya terutama ya. Ya intinya sebenarnya si Roger Lillock ini cukup risetnya bagus mengadaptasi dengan baik lah. Iya. Muka-muka Asia, muka-muka Indonesia, terus termasuk pakaian adatnya, termasuk rumahnya gitu kan, termasuk alamnya nih kan. Jadi riset
Nya sih cukup serius ya, maksudnya nggak yang abal-abal gitu, kayak gini kali ya, kayak gini kali tanpa menambah. Padahal pada waktu itu mungkin tahun 88 kan belum ada internet tuh, iya. pasti kan dia beli Dari buku tuh, gitu iya. kan, beli buku atau perpustakaan gitu, effortnya lebih susah banget gitu daripada zaman sekarang. Gitu. Mukanya kan muka Indonesia banget ya kan. Iya benar. Keren sih menurut gini, keren banget tuh dia ada bawa sesajen nih. Sesajen dengan pakaian khas Bali. Iya. Nah ini adalah lokasinya di dekat Gunung Agung nih. Nah ini nanti cerita adalah Gunung Agungnya meletus. Terus keluar makhluknya? Iya, makhluknya keluar sebelum Gunung meletus itu. Gunung Agung meletus di 1530. Nah kalau gua googling ya, letusan pertama itu sebenarnya di 1808 Gunung Agung itu. 1808 letusan pertama. Jadi ini mungkin kayak ya fiksi lah ya, nggak disesuaikan dengan, nggak pengen nyambungin ke letusan gunung yang real gitu, gunung Agung yang real gitu. Kalau dicambungin lucu juga sih. Iya, bisa jadi, cuman mungkin nggak tahu kenapa dia pertimbangannya nggak ke situ. Oke, singkat cerita dia dia nggak berhasil meyakinkan para pendeta itu untuk menghentikan aksinya supaya mempersembahkan si Narki itu gitu. Akhirnya tetap nih dipersembahkan. Nah inilah makhluk yang ternyata pterodaktil. Iya, pterodaktil nih agak science tapi fiksi juga. Fiksinya juga nggak nanggung-nanggung kan. Ada ini masa depan iya. Mesin waktu sama dari masa lalu, makhluk masa lalu. Jadi makhluk purba masih ada gitu. Cuma settingnya tua banget sih ya, 1530. Iya, di ini 1530. Iya, gue pikir tadinya tuh apa gue salah dengar 1930 gitu, tapi 1530 dia balik ke masa lalu nih pakai mesin itu lah, ke tahun 1530. Ada 3 di sini. Rodan. Nah ini nih si Narkinya kan udah pasrah. Ya akhirnya berhasil lah dicegah gitu ya. Gimana caranya nih kayak di Jurassic Park gitu. Berusaha menghentikan pterodaktil gitu. Dibawalah kabur sebelum gunung itu meletus gitu. Nah di sini kita lihat gunung meletusnya nanti. Akhirnya gunungnya meletus nih, ada laharnya kan, mulai keluar nih lahar sampai meletus. Balik lagi pterodaktil ngejar lagi. Jadi kan sebenarnya nggak mati di stun gun doang dia cuma pakai stun gun gitu, jadi kayak pingsan kali ya. Meletus sampai ya hancur lah ya, namanya lokasinya deket kaki gunung, desanya semua orang-orang pada ngungsi, mungkin ada yang ini juga. Nah akhirnya si Narki ini dibawalah pakai mesin waktu nih ke masa depan, tapi nggak masa depan yang tahun 1980-an, tapi ke 1500 ya. Tadi kan 1530. Tadi itu 13.352 kalau nggak salah. Nah dia dibawa ke depan ke 15-an. Ke 15, ke tahun 15, di mana dia dibawa ke Borneo malahan. Jauh banget ya. Ke Borneo. Nah, kenapa dibawa ke Borneo? Karena di Borneo dia punya kenalan nih kan 1520 nih. Kenalannya adalah dia si mesin waktu ini waktu di episode kedua. Episode kedua tadi. Di episode kedua ini waktunya ada di 1520. Petualangan Monya dan Yoko ini ada di tahun 1520, dan mereka punya hubungan khusus gitu loh dengan salah satu kerajaan di Borneo. Mungkin sama-sama dari Indonesia juga kali ya. Iya. Jadi dia bawanya kemana nih, bingung kali dia kan, kalau ke Bali nggak mungkin. Jadi dia bawanya ke Borneo. Jadi kayak backwards gitu jadinya. Jadi kayak ke depan dia sebenarnya. Depan, tapi nggak sampai present. Nggak sampai present. Ini kan ke 1530. Dia kan kejadiannya di 13 nih, di 1350-an. Maju 200 tahun. Cuman beda lokasi juga, bukan di Bali juga gitu. Jadi petualangan berikutnya malah ke sini. Enggak, di petualangan sebelumnya justru
di Jadi sini mundur itu. lagi. Dia ngunjungin lagi karakter-karakter lama yang ada di Dia ngunjungin lagi. ya. Nah, dia ngelihat di waktu sekarang nih, tempelnya adalah ada salah satu si Narki ini. Oh, dia udah diabadikan lah Dia gitu diabadikan di dalam sejarah. dalam sejarahnya sih masyarakat Borneo. Iya. Begitu ya Tapi sekarang. Borneo kayak Borobudur ya, reliefnya. Iya. Itu pakaian Dayaknya gitu kan. Iya. Dayak. Iya. Gitu ya, ceritanya mah fantasi banget sebenarnya. Nggak berat sih menurut gue dia ini. Tapi dikoneksi semua ke, umur. ke Indonesia jadi menyenangkan juga sih. Mm-mm, ada jadi- fotonya, ada ya setting itu maksudnya apa biasanya tuh ya kita dari Indonesia yang mempunyai komik dari Eropa yang menghubungkan biasanya akan menyenangkan sih. Jadi kayak kita pengen tahu jadi sampai sejauh mana sih nih Iya, writer-writer dari luar researchnya ke Indonesia gitu Iya. kan. Kayak dulu kan Herge juga pernah kan yang Ya pernah yang Penerbangan- Kemayoran gitu kan, Kemayoran. penerbangan 174 kalau nggak salah. Tintin. kan terus si siapa lagi tuh yang Borneo juga masalah ya settingnya si Sergio Topi juga. Sergio Topi ya The Collector di Borneo juga. Walaupun ada Komodo. Iya. Komodo di Borneo tuh Iya. salah sih sebenarnya salah. Nah Tintin juga sama tuh ada Komodo juga kan cuma kita nggak tahu pasti lokasi di mana tuh jadi kayaknya ya udahlah asal vlog aja gitu. Gitu sih. Nah, gue sukanya ya ini ringan ceritanya walaupun dibalutnya mungkin science fiction gitu ya, ada mesin petualangan waktu juga segala ya. macam ya itu Tapi masih ringan. masih ringan lah, nggak berat banget. Ini kayak petualangan Tintin sih kalau kita pernah ini Tintin. Cuma kalau Tintin lebih ke banyak ke political gitu ya. Iya, Agak nyambung politik gitu. Kalau ini enggak, ini udah pure petualangan fiksi aja. Seru-seruan sih. Tuh, jadi yang gue suka adalah pertama kali gue ngeliatnya karena ya satu ini bikin gue penasaran cerita apa sih gitu. Terus artworknya juga gue pengen tahu biasanya kalau orang bule itu atau menggambarkan Indonesia sampai seakurat apa gitu kan. Nah gue ngeliatnya sih di sini lumayan ya, lumayan cukup akurat dari segi warna kulit ya kan. Warna kulit terus ini muka ya kan. Asianya tuh bukan Asia yang Cina atau Jepang, tapi yang Asia Tenggara gitu kan. Tapi gue jadi pengen tahu juga sih di setting berapa 13 berapa nih? 13 13-an gitu ya, 1350-an itu iya. maksudnya pakaian di Bali itu seperti apa sih? Gitu. Ya, Ya mungkin gue yakin sih nggak sama persis lah kan. Karena mungkin dokumentasi itu kan nggak ada juga, belum ada foto juga kan. Jadi mungkin mengira-ngira aja sih yang mendekati gitu. Gitu sih paling ya menurut gue sih oke lah ini mah. Warnanya juga nggak bikin sakit mata menurut gue. Warnanya soft gitu. Nggak kayak komik kita tuh ya. Iya, nggak kayak komik Amerika pada umumnya yang sekarang ini. Karena kan kalau lihat tuh blok-blok aja nih, blok warna gitu kan, nggak ada gradasi. Cakep gitu. Tapi dia bisa ngebedain ya antara background sama foreground. Jadi walaupun sama-sama ngeblok tapi tone warna itu dia bisa bedain kelihatan gitu loh. Antara yang di mana yang di belakang sama yang di depannya gitu. Iya. Oke. Udah sih paling itu. Nah ini judul-judul lainnya nih. Nah judul yang pernah diterbitin di Indonesia tuh yang ini nih, Curious Trio. Curious Dulu sama juga MNC. Gue nggak tahu lain Gramedia lah pokoknya. Oh, MNC kalau nggak salah ya. Gitu sih. Lelep. Terus belakangnya ada pin up. Kirain original sketch. Original sih enggak. Oke. Segitu ya dulu dari kita untuk komik Eropa ini. Bakpao ya. Buat teman-teman yang mau suggest komik Eropa atau komik lainnya buat di review, boleh di komen. Jadi untuk bacaan ringan lah sebetulnya. Bacaan ringan. Bagus nih gitu loh. Iya, Ya, ringan. balik lagi ya hubungan sama negara gitu sama Indonesia itu jadi hal yang menarik sebenarnya lah gitu. Jadi kita pengen lihat dari sisi Penulis luar ya. Penulis luar tuh seperti apa sih gitu loh, walaupun ranahnya kan pop culture gitu ya. Tapi tetap aja kita pengen lihat tuh sejauh mana mereka riset gitu. Yes. Oke, dari skor nih gue kasih 8 deh. 8 boleh. 8, setuju gak? Setuju teman-teman? 8. Oke. Oke, thank you udah tune in sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi.
supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya dari Ngopi Kertas. Dan Ngantuk banget.